Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Januari 2023 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan biasa pertama. Para sahabat, manusia seringkali menyamakan otoritas dengan kendali, penguasaan, dan kesuksesan. Namun tidak demikian dengan Yesus. Bagi Yesus, otoritas ataupun kuasa selalu identik dengan pelayanan, kerendahan hati, dan kasih. Kita akan menimba inspirasi dari bacaan hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Markus mengisahkan kepada kita tentang orang-orang yang takjub akan pengajaran dan perbuatan Yesus di Kapernaum. Apa yang mereka takjubkan? Pertama, orang-orang takjub ketika mendengarkan pengajaran Yesus. Mengapa? Karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ketika para ahli Taurat mengajar hanya dengan menggunakan kata-kata, Yesus tampil mengajar dengan kata-kata penuh makna dan tindakan yang sungguh menyelamatkan. Yesus mengajar dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa dan menyembuhkan banyak orang. Sebagai pembawa kabar sukacita, kabar gembira yang datang dari Allah, apa yang Yesus ajarkan merupakan hal-hal baik yang mampu merubah pola pikir dan pola hidup banyak orang. Yang kedua, orang-orang takjub akan tindakan Yesus yang mengusir roh jahat dari tubuh seorang yang kerasukan setan. Roh jahat tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat yang merasuki orang tersebut tidak menghendaki kehadiran Yesus. Namun roh itu tidak memiliki daya untuk menolak maupun melawan perintah Yesus yang menyuruhnya keluar dari tubuh orang yang dirasuki itu. Roh jahat tidak mampu mengganggu dan menghalangi kuasa Yesus.
Orang-orang kagum karena melihat kuasa ilahi bekerja dalam pelayanan Yesus, baik ketika mengajar maupun ketika mengusir roh jahat itu. Yesus mengusir roh jahat bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan lain seperti yang dilakukannya, seperti halnya juga para tabib pada zaman itu. Di sini Markus ingin menyajikan suatu pemahaman bahwa apa yang diajarkan Yesus bukan semata perkataan yang hampa, melainkan suatu sabda penuh kuasa mengenai kekuatan Allah yang menyelamatkan umatnya. Dalam diri Yesus terungkap kuasa dan kekuasaan Allah sendiri. Pengajaran dan tindakan Yesus menampakkan keilahian Allah sendiri. Dan nampak dalam diri Yesus bahwa otoritas atau kuasa itu adalah identik dengan pelayanan, dengan kerendahan hati, dan dengan kasih. Justru karena Yesus melakukannya dengan kasih itulah, maka itu membuahkan anugerah dan rahmat keselamatan itu. Para sahabat terkasih, roh jahat merupakan makhluk yang jahat. Ia selalu mencari cara untuk mencobai manusia dan mengarahkan kita supaya jauh dari Allah. Sesungguhnya roh jahat tidak memiliki kekuatan kekal dan tidak berbahaya bagi jiwa, bagi jiwa yang sungguh bersatu dengan Allah. Karena itu kita harus terus berjuang untuk bersatu dengan Allah dan memohon kuasa Allah untuk melindungi kita dari kekuatan-kekuatan yang jahat. Hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk mengusir kekuatan yang jahat itu. Nah, kalau kita tidak menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita sesungguhnya sedang mengundang roh jahat masuk dalam lingkungan hidup kita dan mengendalikan kita untuk semakin menjauhi Allah. Karena itu, hanya ada satu cara agar kita tetap kuat menghadapi kekuatan yang jahat, yakni menerima kehadiran Kristus dan pewartaannya tentang kerajaan Allah dalam diri kita dan dunia kita. Orang-orang yang sakit dan kerasukan roh-roh jahat sebenarnya merupakan gambaran ketidaksempurnaan manusia. Ketidaksempurnaan manusia disebabkan oleh kuasa yang jahat yang seringkali memang membelenggu hidup kita. Kuasa jahat itu menguasai mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang malang dan menderita. Nah, dalam keadaan demikian, mereka berusaha mencari keselamatan, dan keselamatan itu mereka temukan hanya di dalam Yesus. Para sahabat terkasih, kira-kira makna apa yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini? Pertama, kita dipanggil untuk membuka diri dengan memberikan otoritas penuh kepada Tuhan atas kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi yang penuh rendah hati dan terbuka untuk dibimbing, dituntun, dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kita harus selalu siap sedia membuka diri dan diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan sendiri. Dengan membuka diri untuk dituntun oleh kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melawan berbagai macam pengaruh buruk dan roh jahat yang kerap kali hadir dalam kehidupan kita. Kedua, kita dipanggil untuk terus belajar dari Yesus dengan mendengarkan sabdanya, melaksanakan sabda itu dalam tindakan cinta kasih kepada sesama di dalam hidup harian kita. Kita diundang untuk menjadi seperti Kristus yang menunjukkan karya cinta kasih-Nya dalam menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya dengan mengajarkan kabar gembira, melainkan juga dengan menjadikan dirinya sebagai kabar gembira bagi setiap manusia. Maka marilah para sahabat, kita dengan rendah hati membuka diri untuk dituntun oleh kuasa Tuhan, sambil terus meneladani Yesus dengan menjadi manusia yang penuh kasih bagi sesama kita. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda dengan penuh kuasa dan telah datang untuk memusnahkan kekuasaan kejahatan. Bebaskanlah diri kami dari perbudakan setan dan curahkanlah dalam diri kami Roh Kudus-Mu yang membebaskan. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Januari 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice. Bye.